Halo Nana, selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi Nana. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan alat-alat belajar anak-anak dan dengarkan penjelasan Bu Guru dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, kita bisa diskusikan di WA grup kelas. Nah, jadi anak-anak, pertama-tama kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Sebelumnya, Bu Guru bertanya, pernahkah anak-anak melihat ayam? Iya, Bu Guru yakin sekali anak-anak semuanya sudah pernah melihat ayam. Bahkan banyak yang memiliki ayam di rumahnya ya. Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana sih ayam itu tumbuh. Nah, anak-anak, pertama-tama ayam dewasa itu menetaskan telur. Nah, telur itu berubah jadi embrio. Nah, embrio di dalam telur itu jadi embrio dan itu nanti telurnya menetas, jadilah anak ayam. Nah, setelah jadi anak ayam dia akan menjadi ayam dewasa. Nah, Nana, coba perhatikan gambar anak ayam dewasa. Ya, Nana pasti bisa menyimpulkan apa sih itu sebenarnya ayam. Nah, ayam merupakan hewan yang badannya berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap, memiliki kaki, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi anak-anak, ayam betina dapat menghasilkan 1 telur setiap hari. Telur ayam yang dihasilkan berkisar 7 hingga 12 telur. Setelah bertelur, ayam akan mengerami telurnya dan telur ayam itu akan menetas setelah dikerami selama 21 hari. Nah, telur ayam yang menetas itu akan menjadi anak ayam dan tumbuh kembali menjadi ayam dewasa ya. Nah, anak-anak bisa lihat anak ayam itu memiliki ukuran yang kecil dan juga bulunya halus. Nah, anak ayam belum memiliki ekor. Setelah di bagian kepalanya belum ditumbuhi jenger. Nah, anak ayam tersebut makan dan minum setiap hari. Ukuran tubuhnya juga akan bertambah semakin besar dan bagian ekornya dia akan tumbuh ekor dan akan tumbuh bulu-bulu di bagian-bagian tubuhnya dan bulunya itu akan agak kasar ya Nana ya. Jadi ayam itu mengalami pertumbuhan dari telur hingga ayam dewasa. Nah, selain ayam, jadi dapat kita simpulkan bahwa ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selain itu, kita juga akan belajar pertumbuhan kambing. Nah, anak-anak ya. Nah, ada hewan yang dipelihara di rumah, ada pula hewan yang dibiarkan hidup bebas. Kambing, ayam adalah salah satu jenis hewan ternak yang dipelihara di rumah. Nah, anak-anak dalam memelihara hewan ternak itu baik ayam, kambing, sapi itu perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, hewan harus diberi makan dan minum secara cukup agar hewan ternak itu tidak kelaparan dan juga tidak kehausan. Kandangnya itu harus dibuat sebaik mungkin. Nah, selain itu, hewan juga harus diperiksa kesehatannya secara teratur. Tujuannya itu agar kita tahu apakah hewan itu sehat atau tidak dan juga kita wajib memberikan hewan itu vaksin dengan tujuan agar dapat mencegah penyakit-penyakit. Nah, dari kambing ini, kambing adalah salah satu hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Nah, anak-anak dapat dilihat di gambar bahwa kambing itu memiliki kelenjar susu sehingga kambing itu bisa dikatakan sebagai hewan mamalia. Nah, adapun ciri-ciri hewan mamalia yaitu berkembang biak dengan melahirkan, bernafas dengan paru-paru, berdarah panas, permukaan hewan
di kulitnya ditumbuhi rambut dan sebagian besar hidup di darat. Tapi ada juga anak-anak ya yang hewan mamalia yang hidup di air atau di laut ya. Nah, kambing itu merupakan hewan pemakan rumput. Di sepanjang tubuhnya itu ditumbuhi oleh bulu. Nah, selain kambing ada juga hewan mamalia lainnya yaitu kuda, sapi, kerbau dan juga harimau. Jadi anak-anak, kambing itu merupakan salah satu hewan yang melahirkan. Jadi anak-anak, ada perbedaan antara ayam dan juga kambing walaupun dua-duanya itu merupakan hewan ternak. Kalau ayam itu dia itu berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan kambing dia itu berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang berkembangbiakannya ayam dan juga berkembangbiakannya kambing. Nah, anak-anak, si Udin itu dia itu memiliki kandang ayam. Nah, di dalam kandang ayam itu terdapat ayam-ayam ya anak-anak ya. Nah, Udin itu tidak memiliki satu kandang ayam, tapi memiliki banyak kandang ayam. Sehingga si Udin itu bingung menghitung berapa sih jumlah ayam yang Udin miliki. Nah, maka dari itu untuk membantu si Udin mengetahui berapa jumlah ayam yang dia miliki, kita akan belajar perkalian ya anak-anak ya. Nah, ini dia. Udin misalnya ya, Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, jadi kita bisa menjumlahkannya dulu. 12 ditambah 12 ditambah 12, kita hitung sama-sama, yaitu hasilnya adalah 36. Nah, 36 ini dapat kita tulis dalam perkalian, yaitu 3 dikalikan 12, yaitu 36. Nah, anak-anak, dalam perkalian itu juga ada fungsi pertukaran. Jadi anak-anak, 3 dikali 12 hasilnya 36. Nah, nanti jika 12 dikali 3 hasilnya juga 36 ya. Nah, dengan cara lain kita bisa membantu si Udin dengan cara misalnya 12 itu kan sama dengan 10 ditambah 2. 10 itu adalah puluhan dan 2 itu adalah satuan. Nah, anak-anak, di puluhan dan di satuannya itu semuanya dikalikan angka 3. Misalnya 3 dikali 10 hasilnya 30. 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6. Jadi 3 kali 10 ditambah 3 kali 2 itu hasilnya 36 anak-anak. Jadi sama ya dengan 12 tambah 12 ditambah 12 juga 36. 3 kali 10 juga dapat 36. 3 kali 12 sama dengan 36. 12 kali 3 juga 36. Ya anak-anak ya. Jadi itulah perkalian. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru harapkan anak-anak bisa memahami materi yang telah Ibu Guru berikan. Ya, sekian pembelajaran hari ini dan sampai jumpa lagi.